Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh Bunda kelas 6, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak soleh Bunda kelas 6, pada pembelajaran minggu ini kita sudah masuk ke bab 4 ya, tentang tabel dan grafik. Bisa dibuka terlebih dahulu di buku cetak TIK-nya halaman 87. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang materi tampilan data berbentuk cerita. Nah, di sini sudah Bunda siapkan contoh dari tampilan data berbentuk cerita. Namun sebelumnya Bunda akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tampilan data berbentuk cerita itu. Jadi di sini di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang informasi atau data. Nah, anak soleh-soleha bisa menggunakan beberapa cara untuk menampilkan data-data yang kita peroleh. Nah, pada umumnya ada 3 bentuk yang digunakan untuk menampilkan data ya, soleh-soleha. Yang pertama itu ada berbentuk cerita atau narasi, kemudian ada berbentuk tabel, dan yang ketiga ada berbentuk grafik. Jadi ada 3 tampilan data yang akan kita pelajari pada bab 4 ini. Yang pertama, tampilan data berbentuk cerita, yang kedua tampilan data berbentuk tabel, dan yang ketiga, tampilan data berbentuk grafik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memudahkan orang lain untuk memahami arti informasi tersebut dengan cepat. Nah, langsung saja untuk materi hari ini tentang tampilan data berbentuk cerita. Tampilan data berbentuk cerita itu biasanya terdapat pada surat kabar atau koran, dan juga majalah ya anak soleh-soleha. Nah, pada surat kabar ataupun majalah itu banyak informasi yang ditampilkan dalam berbentuk cerita dan umumnya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Jadi, adapun ciri-ciri dari tampilan data berbentuk cerita itu yaitu memiliki atau berbentuk seperti cerita dan kemudian biasanya disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, di sini ada cerita tentang oleh-oleh untuk nenek. Nah, langsung saja kita baca cerita yang sudah Bunda tampilkan ini. Nah, hari Minggu ayah mengajak kami berkunjung ke rumah nenek. Nenek tinggal di kota Bogor. Kami berencana tinggal di rumah nenek selama sepekan. Ibu mengajak aku pergi ke supermarket. Ibu ingin membeli oleh-oleh untuk nenek. Di supermarket, ibu membeli beberapa jenis buah. Ini buah ya maksudnya. Ibu membeli jeruk sebanyak 20 buah. Jeruk itu berwarna kuning. Kemudian membeli durian 5 buah. Buah durian itu sangat harum. Aku menyukai baunya. Selain itu, ibu juga membeli mangga dan apel. Masing-masing sebanyak 15 buah dan 25 buah. Setelah membayar di kasir, kami pun langsung pulang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tampilan data berbentuk cerita. Apa data yang bisa anak soleh-soleha ambil? Nah, contohnya itu ia berkunjung ke rumah nenek, kemudian neneknya itu tinggal di kota Bogor. Terus ibunya mengajak ia pergi ke supermarket. Lalu ia membeli beberapa jenis buah-buahan. Nah, ada jeruk sebanyak 20 buah. Kemudian ada durian 5 buah. Kemudian ada mangga dan apel yang berjumlah masing-masing 15 dan 25 buah. Nah, itu merupakan data yang kita peroleh dari tampilan data berbentuk cerita ini. Nah, jadi anak soleh-soleha bisa mengambil informasi dalam sebuah tampilan data berbentuk cerita ya. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya, anak soleh-soleha bisa mengerjakan latihan yuk halaman 88. Nah, di sini ada tentang mengamati atau mengetahui contoh informasi dalam berbentuk cerita atau narasi ya. Nanti anak soleh-soleha bisa tuliskan ceritanya dan
Coba dibaca dulu langkah-langkahnya. Ada 5 ya. Yang pertama, coba amati dan hitunglah jumlah siswa setiap kelas di sekolahmu. Kemudian hitunglah juga jumlah siswa perempuan dan laki-laki setiap kelas. Jika kesulitan, kamu dapat bertanya pada guru wali kelas masing-masing kelas. Kemudian salin dan ketiklah kembali di komputer paragraf di bawah. Kemudian isilah titik-titik pada paragraf tersebut sesuai dengan hasil pengamatanmu. Nah, di sini jadi sudah Bunda ketikkan, nanti anak soleh-soleh bisa salin kembali ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, simpan hasil ketikanmu dan beri nama narasi. Jadi, tugasnya itu anak soleh-soleh ketik dulu ini. Nah, kemudian yang titik-titik ini anak soleh-soleh isi. Nah, di sini sudah Bunda siapkan agar anak soleh-soleh Bunda kelas 6 tidak bertanya-tanya lagi tentang datanya. Nah, jadi di sini tinggal diisi yang titik-titik tadi dengan kata atau kalimat yang sudah Bunda tandai dengan warna merah ya. Jadi anak soleh-soleh tinggal salin satu paragraf ini. Kemudian disimpan dengan nama narasi, simpan di dokumen, kemudian tulis narasi. Sertakan juga nama anak soleh masing-masing. Misalkan di sini Bunda tulis nama Bunda Putri. Tuh seperti ini ya. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Nah, kalau mau buat watermark seperti yang Bunda buat ini, anak soleh tinggal klik tab pack layout. Maksud Bunda tab insert, kemudian pilih watermark. Maksud Bunda kalau di Office MS Word 2010 di tab pack layout ya. Kalau di Office Bunda ini di tab desain. Nah, di sini pilih watermark, kemudian pilih yang custom watermark. Kemudian di sini anak soleh-soleha bisa tuliskan nama anak soleh masing-masing di sini, lalu pilih apply ya atau oke. Mau horizontal atau diagonal bisa disesuaikan. Kalau yang Bunda ini diagonal ya. Kalau horizontal dia mendatar. Oke? Demikianlah materi dan tugas kita pada hari ini tentang tampilan data berbentuk cerita. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Bunda Putri ya, soal-soal Bunda kelas 6. Bunda akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.